Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza. Saat ini saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Perlak, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja di sekolah saya SMA Negeri 1 Perlak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Baik. Semua ya? Siap. Baik, seperti biasa kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu terkait dengan materi pembelajaran PPKN. Sebelum kita memulainya, pada ketua kelas hadir untuk memimpin doa. Doa dimulai. Terima kasih Sandi dalam jalan doa. Baik, berikutnya Bapak akan absen dulu. Ini sepertinya Bapaknya hadir semua. Bagaimana Sandi sebagai ketua kelas? Apakah semua kawan-kawan hadir semua? Hadir semua, Pak. Hadir ya? Oke, Bapak absen. Semua hadir. Nah, sebelum kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan cek dulu kesiapan kalian ya. Terlebih dahulu coba dibuka semua yang menyangkut dengan pembelajaran PPKN, baik itu cetak maupun catatan. Semua dikeluarkan. Dicek apakah ada sampah. Kalau misalnya ada sampah, buang sampah dulu. Apa ini sebelum kita belajar, persiapannya itu sudah matang, tidak ada lagi sampah, ini sudah ada semua. Oke, Bapak rasa semua sudah siap? Baik, anak-anak, sebelum kita memulainya, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dulu yang akan dipimpin oleh kawan kita pada belakang. Lagi kita Harga Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
kita mulai pada materi kita, Bapak ingin mengaitkan dulu dalam kehidupan sehari-hari kalian. Apakah kalian pernah yang namanya berhadapan dengan hukum? Pernah nggak? Pernah ya? Kira-kira di mana? Di rumah? Sekolah ya? Sekolah ketika kalian terlambat, kalian akan diberi hukuman. Apakah itu mengutip sampah ataukah berdiri di terik matahari? Nah, apa tujuan hukum itu? Untuk memberikan efek jerah supaya tidak mengulangi hal yang sama. Baik, terima kasih. Nah, pada hari ini materi kita juga sama, yaitu terkait dengan materi hukum. Ya, tujuan daripada hukum itu. Jadi pada hari ini materi hukum kita yaitu sistem hukum dan peradilan. Kita akan melihat apa sih hukum itu, apa tujuannya, untuk apa hukum. Pada kesempatan ini, pada pertemuan ini kita akan membahas yang namanya hukum itu sendiri. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kita akan menggunakan pembelajaran problem based learning. Diharapkan peserta didik dapat bersyukur, menunjukkan sikap disiplin, menjelaskan, menganalisis, serta menyajikan makna dan karakteristik hukum dan tujuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh tanggung jawab. Untuk langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, nantinya Bapak akan menayangkan materi melalui slide PowerPoint. Nanti Bapak akan jelaskan sedikit materi dan Bapak akan tampilkan sebuah video terkait masalah hukum yang ada di negara Indonesia. Nah, setelah Bapak tampilkan video, nanti Bapak akan membagikan kalian kelompok. Kalian akan mendiskusikan di masing-masing kelompok terkait dengan video yang telah Bapak tampilkan melalui tugas yang sudah Bapak tuangkan dalam LKPD. Ya, paham? Terkait dengan proses penilaian, semua proses penilaian dari awal pertemuan tadi, dari bagaimana kalian berdoa, dari bagaimana kalian bersikap, dari bagaimana kalian nanti bekerja di kelompok, itu akan Bapak nilai. Semua proses dari awal, di pertengahan dan akhir akan semua Bapak nilai. Oleh karenanya, Bapak harap semua ikut semangat untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Ya. Baik. Selanjutnya Bapak akan memberikan sedikit materi di slide PowerPoint. Nah, materi kita sesuai dengan Bapak bilang tadi, sistem hukum dan peradilan Indonesia. Tujuan menghayati nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan Indonesia, disiplin terhadap aturan sistem hukum, menganalisis sistem hukum, menyajikan hasil analisis tentang sistem hukum. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, di mana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Paham? Paham. Jadi apa itu hukum? Suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia. Oke, jadi hukum itu adalah sistem yang di dalamnya terdapat norma atau sanksi untuk mengatur kehidupan manusia. Untuk apa diatur? Untuk manusia ini melaksanakan kegiatannya yang tidak merugikan daripada orang lain. Hukum itu bisa berbentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Ya kan? Kalau tertulis itu dimuat dalam aturan negara, undang-undang. Kalau tidak tertulis, ya, kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Hari ini ada nggak? Ketika kalian temukan di sebuah masyarakat itu sudah dibiasakan seperti itu, padahal dalam aturan negara nggak ada. Tapi kita wajib melaksanakan apa yang memang sudah terbiasakan di masyarakat tersebut. Ada nggak? Ada ya.
aturan kebiasaan yang sudah terbiasakan di masyarakat. Itulah hukum yang tidak tertulis. Nah, itu sedikit pengertian hukum. Selanjutnya, unsur hukum, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Hukum itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Nah, ketika orang melanggar hukum, sanksinya apa? Bisa dia kurungan penjara, bisa dia hukuman tambahan lainnya, bisa sampai hukuman mati, tergantung daripada perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Sekarang kita lihat karakteristik hukum itu bagaimana. Adanya perintah dan larangan itu wajib. Karakter hukum itu adanya sebuah perintah untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan melarang untuk hal-hal yang tidak baik. Dan perintah ataupun larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Jadi nggak ada harus memihak yang A dan yang B. Itu hukum, itu teorinya. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum itu memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, dan terhadap orang yang tidak menaati diberikan sanksi yang tegas. Ya. Jadi, fungsi hukum menjamin kepastian hukum, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Nah, itu fungsi hukum. Nah, sekarang ketika Bapak memberi pandangan kepada kalian, bagaimana jika sebuah negara tidak menerapkan hukum? Apa yang akan terjadi? Saling membunuh, ya kan? Terjadinya kriminalitas di mana-mana. Jadi bisa kalian bayangkan, ketika negara tidak menerapkan yang namanya hukuman, nggak ada aparat penegak hukum, polisi nggak ada, jaksa nggak ada, pengadilan nggak ada, ya kan? Jadi akan terjadi kriminalitas di mana-mana. Penggolongan hukum, hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, jurisprudensi, hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja, hukum tertulis, hukum tidak tertulis. Hukum berdasarkan waktu dan berlakunya, hukum berdasarkan sifatnya, hukum yang memaksa, hukum yang mengatur, hukum berdasarkan wujudnya, hukum objektif dan hukum subjektif. Sedangkan hukum berdasarkan isinya, hukum publik, hukum pidana, hukum tata usaha negara, hukum internasional. Ya. Hukum privat atau sipil yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi hukum perdata dan hukum perniagaan. Tujuan hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang semena-mena, melindungi hak asasi manusia, menciptakan suasana yang tertib. Oke, itu sedikit materi. Berikutnya, Bapak akan menampilkan sebuah video terkait dengan masalah hukum yang ada di negara Indonesia. Kita tahu, kita paham, tadi telah Bapak jelaskan bahwasanya tujuan hukum itu untuk mendapatkan keadilan. Bagaimana kondisi realnya? Apakah sesuai dengan apa yang telah ditulis? Tidak. Kita ataupun Bapak akan menampilkan sebuah video, di mana video tersebut kalian simak. Nantinya kita akan membentuk kelompok mendiskusikan video tersebut. Baik, ini akan Bapak tampilkan sebuah video terkait dengan persoalan hukum yang ada di negara kita. Tolong disimak. Saya bicara dalam kebutuhan besar, menggunakan polisi yang menggunakan itu, polisi yang menggunakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 yang bunyinya setiap orang
Nah, maka dari itu, berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Apa yang maksudnya? Istilah tersebut muncul ketika mulai banyaknya penggunaan vonis hukuman yang dirasa nggak adil antara kaum kasta bawah dengan kaum kasta atas. Jadi maksudnya hukum tajam ke bawah dan ke atas itu kalau masyarakat biasa-biasa, apalagi orang miskin yang melanggar hukum, meskipun nggak sampai fatal banget, dia bakal dikasih hukuman yang benar-benar sesuai dengan undang tanpa ada belas kasihan. Ya, kalau perlakuan ini juga dilakukan terhadap orang kaya, apalagi pejabat sih, no problem ya. Masalahnya, pejabat yang melanggar hukum itu orang kasta atas, apalagi pejabat, mereka tidak divonis hukuman yang setimpal. Mungkin karena orang kaya atau pejabat itu bisa bayar ahli hukum alias pengacara ya, jadi bisa membantu bela dengan bayar banyak agar bagaimanapun caranya mereka bisa lolos dari hukuman atau dapat hukuman yang ringan. Kalau kayak gini, gimana nasib orang miskin yang nggak bisa bayar pengacara mahal? Terus kalau dipikir-pikir, semua putusan hukum ada di tangan penegak hukum kan guys? Jadi yang kurang tepat itu salahnya orang miskin yang nggak bisa membayar dirinya, atau penegak hukum yang mudah dipengaruhi pelaku kriminal atau kejahatan yang kaya dalam membela dirinya. Gimana menurutmu guys? Kalau kita ngikutin kabar berita, pasti bisa nemuin banyak kasus hukum yang menunjukkan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sebut saja kasus pencurian 3 biji kakao yang nilainya tidak lebih dari Rp10.000 oleh nenek Dina yang kemudian divonis 1,5 bulan. Kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan kasus pencurian sandal jepit oleh Aal. Kasus-kasus ini menggambarkan betapa bobroknya penegakan hukum bangsa kita. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita terlepas dari tindakan hukum, mendapat hukuman ringan, bahkan para terpidana kasus korupsi mendapat fasilitas-fasilitas yang mewah di penjara. Nah, yang masih hangat nih berita tentang korban salah tangkap, yaitu 4 orang pengamen. Menurut beritanya sih, mereka ini dituduh melakukan pembunuhan terhadap korban yang ditemukan tewas di bawah jembatan Cipulir. Mereka dipaksa mengaku bahwa mereka lah yang membunuh korban, kemudian ditahan hingga 3 tahun dan mendapatkan perlakuan kasar dari pihak kepolisian selama itu. Gugatannya udah kadaluarsa. Pengajuan gugatan ini masih berlanjut sih, karena tetap ada pembelaan dari kuasa hukum pengamen tersebut dengan dasar pasal yang sama. Di satu sisi, gugatannya dinilai kadaluarsa karena menurut undang-undang maksimal diajukan 2 bulan setelah putusan atau vonis bersalah, dan ternyata diajukan setelah 3 tahun. Di sisi lain, dengan penafsiran berbeda, undang-undang yang dimaksud ada kata apa? 3 bulan setelah putusan vonis bersalah atau setelah salinan putusan vonis tidak bersalah yang baru terbit Maret 2019 lalu, yang kalau dihitung sampai pengajuan gugatan belum sampai 3 bulan. Wah, yang benar yang mana ya guys? Hayo, para ahli hukum bagi komen nih. Tapi yang dimaksud ahli hukum yang gimana dulu nih? Mungkin bisa dikatakan setiap orang yang menggelar pendidikan hukum bisa dikatakan ahli hukum ya, apalagi yang sudah berprofesi menggunakan gelar hukumnya. Tapi bukankah kalau jadi ahli hukum juga harus punya sikap hukum yang baik? Nah, kalau melihat gugatan ganti rugi dari para pengamen tadi, gimana nih guys? Yang sama-sama dikatakan ahli hukum saja sudah berbeda penafsiran pasal undang-undang hukum pidana dan jadi perdebatan bersama mereka. Kira-kira apakah kedua ahli hukum tersebut, yaitu hakim yang memutuskan gugatan dan pengacara mereka, bisa memiliki sikap hukum yang baik? Gimana nanti putusan akhirnya ya? Bagaimanapun, keputusan akhir tetap di palu sang hakim. Oke, tanpa mengkritik atau menyalahkan siapapun, bagaimana opini kalian guys? Tulis di kolom komentar ya.
dengan hukum di negara kita. Ada masalah ya? Ada ya? Rupanya hukum tajam ke apa? Bawah, komputer ke atas. Orang yang punya uang mudah untuk mengatur hukum. Sedangkan yang nggak ada uang, curi sandal jepit pun jadi masalah. Oke, terkait dengan penampilan video tadi ada yang ingin bertanya? Ya, Pak. Baik, kepada Randy dipersilahkan. Apakah hukum yang telah diterapkan bisa diganggu-gugat lagi atau tidak bisa? Oke, apakah hukum yang Yang telah ditetapkan bisa diganggu-gugat lagi atau tidak bisa? bisa diganggu-gugat lagi atau tidak bisa? Baik, ini satu pertanyaan. Pertanyaan kedua. Oke, yang kedua, baik di Apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum di Indonesia? apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum di Indonesia? Ada lagi? Oke, satu lagi. Apa yang harus dilakukan untuk menegakkan hukum secara adil dan bagaimana cara mendukung proses penegakan hukum di masyarakat? Apa sebenarnya yang hukum itu bisa berjalan secara adil kan? Itu inti pertanyaannya. Baik, beri aplaus dulu untuk ketiga-tiga. Semua pertanyaan yang ditanyakan oleh kawan-kawan kalian semua itu terkait dengan apa yang sudah ada bahan di LKPD, nantinya akan kita diskusikan di kelompok masing-masing. Ya, setelah kita diskusikan nanti akan kita presentasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan membagikan kelompok. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Langsung saja dibentuk kelompoknya biar Bapak membagikan LKPD. Baik, ini sudah terbentuk kelompok 1 mana? 2, 3, 4. Baik, Bapak akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok, di mana di dalam LKPD ini telah Bapak uraikan tugas yang nantinya akan kalian kerjakan di masing-masing kelompok. Di LKPD sudah tertuang masalah yang harus kalian kerjakan. Sekarang Bapak di pertemuan sebelumnya sudah menginformasikan untuk membawa HP. Ada bawa HP semua? Ada. Keluarkan HP. Oke. Cari informasi seluas mungkin sesuai dengan permasalahan yang ada di LKPD. Diskusikan dengan kawan-kawan kelompok dan keluarkan semua hasil analisisnya di dalam LKPD. Sudah selesai semua didiskusikan? Ya. Kalau sudah, baik, kita langsung saja presentasi dimulai dari kepada kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari video yang telah ditayangkan. Dari hasil diskusi kelompok kami berdasarkan analisis video yang telah kami amati secara bersama-sama, dapat kami simpulkan bahwa penerapan hukum di negara Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Adanya oknum penegak hukum yang menyelewengkan hukum sehingga membuat kepercayaan publik terhadap hukum semakin lemah. Masalah ini akan berdampak buruk pada penerapan hukum di kemudian hari. Solusi dari hasil diskusi kelompok kami menekankan pada harus adanya ketegasan dari pemimpin pengambil kebijakan untuk memberantas oknum yang bermain dalam hukum. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya, apakah akan jadi masalah ketika hukum tidak dilaksanakan secara adil? Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tentunya akan menjadi masalah besar ketika hukum tidak dijalankan sesuai dengan aturan dan akan meningkatnya angka kriminalitas di kemudian hari. Benar, kelompok 2. Ya, oke, upload dulu. Hasil diskusi kelompok kami bidang kurang. Kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dipersilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan berdasarkan pengamatan video yang sudah disajikan, banyak sekali masalah terkaitan dengan hukum. Dalam hal pelaksanaannya terdapat hukum yang tidak mengayomi masyarakat ekonomi ke bawah. Ini merupakan masalah besar yang dapat merusak tujuan hukum. Oleh karena itu, negara harus bersikap tegas terhadap oknum penegak hukum yang melakukan penyimpangan terhadap hukum yang berlaku. Kemudian, ada yang ingin bertanya? Baik, saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah masyarakat yang ekonominya kurang bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan tujuan hukum? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tentu bisa, karena itu sudah diatur dalam undang-undang. Namun dalam prakteknya masih ada oknum penegak hukum yang bermain sehingga dapat merugikan hak hukum masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upload dulu. Oke, berikutnya kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berdasarkan pengamatan video yang telah kami saksikan bersama. Penegakan hukum belum sepenuhnya berhasil sesuai tujuan hukum. Hal ini tidak terlepas dari masalah yang masih saja terjadi pada penegakan hukum itu sendiri. Keadilan masih belum sepenuhnya memihak pada semua golongan. Ada indikasi permainan hukum yang dilakukan oleh oknum penegak hukum yang membuat tujuan hukum
belum tercapai secara maksimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari hasil diskusi yang kami lakukan berdasarkan sajian video yang telah kami amati bersama, maka dapat kami paparkan hasil analisis kami bahwa terkait dengan tujuan hukum untuk tegaknya keadilan saat ini masih belum terlaksanakan dengan baik. Hal ini dapat kita saksikan secara jelas dalam kasus yang ada pada video yang telah kita lihat. Masalah penegakan hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini akan berdampak besar terhadap kepatutan hukum di kemudian hari. Solusinya pemerintah harus tegas pada oknum yang menyelewengkan hukum. Baik, cukup sekian. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya. Bagaimana yang dimaksud tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Tajam ke bawah dan tumpul ke atas bermakna hukum masih pilih kasih bagi mereka oknum yang memiliki jabatan dan uang dapat memainkan hukum. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak punya apa-apa harus pasrah dengan segala ancaman hukum yang dapat menjerat mereka. Apakah puas? Baik, cukup sekian. Sudah tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus dulu untuk semua. Kita tutup. Ada yang mau menyimpulkan dengan hasil diskusinya? Oke, jadi dipersilakan. Jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah penerapan hukum di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Dan solusinya harus adanya ketegasan dari pengambil kebijakan untuk memberantas oknum yang bermain dalam hukum. Baik, terima kasih untuk Randy. Beri aplaus sekali lagi. Jadi anak-anak, kita telah berdiskusi, ya. Kesimpulannya bahwasanya hukum yang masih berlaku di negara kita ini masih sepenuhnya belum terlaksana dengan baik. Ya, aturannya itu sudah baik, namun ada oknum yang menyelewengkan hukum. Siapa itu oknum? Aparat penegak hukum yang masih dalam hari ini menyelewengkan hukum, sehingga tujuan daripada hukum itu rusak daripada tujuan semestinya. Oleh karenanya, solusinya bagaimana? Solusinya pemerintah harus bersikap tegas terhadap oknum ataupun orang yang bermain dalam hukum itu sendiri. Baik, terima kasih. Tadi Randy telah menyimpulkan. Sekarang Bapak akan mengambil hasil kerja kelompok kalian. Dipersilakan untuk semua kembali ke meja masing-masing. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk evaluasi tes kalian. Semua membuka HP-nya, ya. Bapak akan men-share tugas dari Google Form untuk kalian kerjakan. Ya. Baik, ini akan Bapak share. Sudah masuk tugasnya? Sudah. Dikerjakan dari sekarang. Baik, Bapak. Ya, Bapak.
udah dijawab semua? Ya. Ini udah Bapak cek, semua mendapatkan nilai yang bagus-bagus ya. Sebelum kita tutup, Bapak ingin merefleksikan untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana proses pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kalian menyukai menggunakan model seperti yang kita terapkan tadi? Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan hal yang sama. Baik, sebelum kita tutup, Bapak akan menginformasikan materi di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas materi peradilan. Ya, tolong di rumah nanti yang ada buku cetak belajar lagi terkait dengan materi peradilan ataupun di akses internet. Di pertemuan berikutnya kita akan diskusi seperti biasanya. Sebelum kita tutup, Sandi sebagai ketua kelas pimpin doa di dalam hati. Pada Sandi, silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semua dengan mengucapkan hamdallah, alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi